Cewek itu matre, jujur deh kalian. Di first date pasti kalian tidak berkenan jika split bill. Jadi menurutku perempuan itu memang harus matre. Jadi kalau ada laki-laki bilang perempuan matre, nggak ada duitnya berarti itu laki. Kalau misalnya cuma buat sekali makan nggak mampu minta split bill, ya miskin. Sekarang kan banyak cewek yang mandiri, punya karir sendiri. Kalian takut gak sih tiba-tiba besok cowok tuh terus jadi kayak males-malesan karena aku tuh kan kerja buat kamu. Toh kamu sekarang udah bisa kerja sendiri. Jadi si cowoknya malah tambah males-malesan, merasa tanggung jawab mereka. Oh udah kok dia udah bisa fulfill dirinya sendiri kok. What do you think? Jelek banget mentalnya. Tau gak sih, menurut penelitian sekarang itu perempuan itu punya hormon laki-laki lebih banyak dan laki-laki punya hormon perempuan lebih banyak. Aku sering banget menemui cowok-cowok yang kayak semua gaji, semua duitnya itu ditransfer ke istrinya biar istrinya yang mengelola. Nah kalau menurut kalian tuh gimana? Halo semuanya, Halo. kembali lagi di The Tribes, The media Tribes. rakyat jelata. Oke. Kali ini kembali lagi di segmen Yuk YHY. hidup yuk. YHY. 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 Yuk hidup yuk. Yuk hidup yuk. Karena Banyak orang hidup. Ya nggak benar-benar hidup. iya. Halo. Tapi lu tidak terlihat hidup, coy. Tolong ya. Hidup yuk, hidup yuk. Ya udah ada lagi masalah, lagi ada masalah apa mau Jadi cerita dia nggak? gini. Gak bisa deh. Kalau lemes banget kenapa sih? Kamu lagi ada, kita bahas aja di sini apa gimana? Jadi, Kenapa mas? Ini mendekati pilkada ya? Enggak ya? Hubungannya segmen. apa, coy? saya tahu Anda host politik tapi Beda dibawa ke segmen. sini, tolong. Oke. Ini tempat Anda menchannelkan sisi-sisi non politis. Oke. Nah, betul. Sisi-sisi kehidupan ya? Yes. Oke. Jadi kampanye kemarin gimana? Nih. Ya, balik. Sampai ini Oke. Balik. Jadi Sleman itu Nopan? Yuk. Kota dong. kota ya, Kota kota. dong. Sleman. Gak berani apa kalau kota. Yuk, kita hari ini kedatangan dating queen kita lagi. Miss Dan tiap minggu guys. Yoi. Jadi nggak usah lu bilang kedatangan Disebut. mulu kali ya, Iya, tiap iya, minggu iya. gue datang. Tiap minggu jadi Rutin ya kayak, jadinya. Jadi gak spesial guest star gitu deh. Tapi nggak apa-apa, dia selalu datang membawakan teori-teori baru Oke. yang Tetap kita baru spesial tahu kan, tentang tapi. Spesial. hubungan gitu ya. Oke. Yang kita mungkin belajar juga dari dia dan Nah. pengalamannya ya. Iya, pengalamannya banyak banget gitu. Banyak banget. Banyak banget. Ini Kalian- silahkan mengartikan sendiri pengalamannya banyak banget. Kalian butuh banyak pelajaran soalnya ya Iya. tentang cinta dan Kamu juga dong. enggak. Parah banget. Kita hari ini bahas apa nih? Oke, so hari ini kita akan bahas mengenai aku lupa. Oke. Dilempar kaget kan? Kan lu hostnya, kenapa jadi lempar ke gua? Jadi guys, kemarin tuh kita sempat ngelempar video yang rame ya waktu itu di Raul tentang banyak cewek sekarang itu yang mandiri Oke. dan banyak cowok itu yang sekarang justru malah belum siap secara finansialnya Oke. Ya. gitu. Jadi semakin minder lah cowok-cowok ini melihat cewek yang mandiri gitu. Oke. Terus banyak juga stereotip yang muncul gitu bahwa cewek itu ternyata memang matre gitu. Iya, emang matre. Cewek itu Emang matre. Ya. Karena Ya karena mereka Banyak orang hidup yang nggak benar-benar hidup. bukan. bukan. Ih, marah Itu banget. Udah. agak nge-lag ya di sini ya. Telat Anda buffering ya. Enggak, tapi aku punya statement kayak gitu deh. Sekarang gini. Cewek itu matre, titik. Cewek itu matre. Gitu. Titik. Bahkan, ya kan? Jujur deh kalian. Di first date kalian pasti kalian tidak berkenan jika split bill. Ah basi banget sumpah. Sumpah. Ya kan? Iya nggak sih? Maksudnya Kita masih akan memperdebatkan split bill nih. Iya Tapi kan? nggak apa-apa, Dong, nggak apa-apa. maksudnya nggak Pasti apa-apa. kalian berharap dibayarin kan? Enggak, tapi gini, jadi definisi kita matre itu karena pas first date nggak mau split bill. Itu satu. Itu Oke. satu. Wow. Apalagi kasih tahu apa yang bikin laki-laki berpikir Nah. bahwa perempuan itu matre. Terus kayak tadi buktinya bahwa nggak banyak cewek ini yang mau nunggu cowoknya sampai sukses. tuh. Mereka cenderung mengejar karirnya sendiri, Iya. individualis dan mandiri gitu ya, instead of menunggu cowoknya sukses. Bahkan ada temanku bilang bahwasanya cowok itu kalau nggak bawa materi gitu, nggak mau menghidupi aku, terus gunanya apa? Nah. Ada temanku berstatement kayak gitu. apa gunanya Ada temanku cowok? berstatement kayak gitu loh. Nyampein loh. Itu kan menunjukkan bahwasanya memang cewek itu matre. Nah, gitu. iya. Mau direspon dulu Kak Ladrin yang tadi. Boleh. pertama Oke, deh, yang pertama split dulu bill, deh, yang masalah split bill Oke. gitu. Ya, Oke. Gimana pandangan kalian mengenai first date itu
split bill? Siapa? Aku dulu. Boleh. Iya sih, aku kalau first date split bill. Ilfil kan? Tuh kan? Ilfil kan? Tuh kan? Ilfil kan? Tuh kan? Ilfil. Iya kan? Iya. Gitu. Kenapa? Kayak pertama adalah faktor kebiasaan karena dari zaman aku sekolah ya, waktu sekolah tuh ngedate sampai sekarang. Sekolahnya apa, SD? Apa TK? SMA, SMP SMA lah ya, ngedate gitu. Kayaknya aku nggak pernah kayak dibayarin. Jadi orang tuanya pacarku waktu sekolah itu mereka bahkan ngasih spare budget buat anaknya pacaran gitu. Enak banget. Iya, Oke. jadi kayak emang aku tahu bahwa pacarku tuh dikasih spare budget buat ngajakin aku jalan, misalnya kita nonton apa gitu, dia dikasih uang jajan lebih Enak buat banget. traktirin aku nonton dan jalan. Orang Oke. tuanya kan juga kenal kan, jadi kayak itu udah kebiasaan dari aku sekolah. Terus zaman kuliah punya pacar juga sama. Bahkan kayak di dalam pacaran pun aku jarang kayak misalnya aku mau bayarin, udah nggak usah aku aja gitu. Jadi itu kebiasaan nggak pernah split bill itu adalah kebiasaan yang dibangun sama pasanganku. Dan setelah itu kesini-sini setelah belajar ini dan itu ya, aku jadi meyakini bahwa memang kalau misalnya laki-laki itu di awal aja dia nggak ada niat untuk invest dan nggak ada niat untuk provide, buat apa gitu. Di first date itu kan garda depan buat kita ya apapun lah ya, entah itu nanti akan jadi friendship, entah itu nanti akan jadi relationship atau apapun. Tapi menurut aku ya laki-laki itu sebagai provider, menurut aku ya dia akan berusaha untuk invest dan provide di first impressionnya dia gitu. First impressionnya dia aja nggak ada willingness untuk provide tuh buatku udah itu udah red flag gitu. Kenapa kayak gitu? Itu kan sebenarnya kalau kita ngomongin teori evolusi lagi ya, kita tarik ke zaman dulu banget, ya perempuan itu memang naturally dia akan mencari laki-laki yang bisa provide untuk dia dan anaknya, untuk jagain dia dan anak-anaknya gitu. Kita juga udah pernah bahas kan di yang sebelumnya itu bahwa perempuan itu mau itu manusia ataupun penguin gitu kan, nyarinya provider kan. Dan kalian juga pasti tahu kalau misalnya perempuan itu ketika dia entah itu hamil, entah itu punya anak, ada kondisi-kondisi yang bikin perempuan ini mungkin dia nggak bisa menghasilkan uang. Ada kondisi-kondisi yang mungkin ada yang perempuan hamilnya lancar, habis lahiran lancar semuanya, tapi kan kondisi perempuan ini beda-beda. Ada perempuan yang mungkin kayak temenku tuh ada yang harus bed rest sepanjang dia hamil. Karena kehamilannya bermasalah. Terus yang akan provide siapa kalau bukan laki-lakinya kan? Jadi menurutku perempuan itu memang harus matre. Karena kalau misalnya dia nggak matre, terus yang akan take care dia dan anaknya kalau dia tidak berfungsi secara finansial itu siapa? Jadi kalau ada laki-laki bilang perempuan matre, nggak ada duitnya, berarti itu laki. Nah, betul. Ya. Kalau ada duitnya dia nggak akan ngatain perempuan matre. Betul. Gitu. Menurutmu gimana, Mon? Ya sama, setuju banget lah. Masuk kan? Kalau first date, mesti first date cuman makan ya pertama, dan itu kan bisa aja jadi itu adalah jadi momen mau kita atau cowoknya tuh memutuskan bakal lanjut mau ada more dates atau enggak. Kalau misalnya cuma buat sekali makan nggak mampu minta split bill ya miskin. Nggak dulu nggak mampu gitu. Nggak dulu. That's a gitu. bold statement. Iya, karena menurut aku sebenarnya bukan, aku ngomong miskin bukan mesti dari segi materi ya, tapi dia pelit itu tadi. Masa walaupun misal setelah itu ternyata mau dilanjutin atau apa, tapi ternyata dia nggak mau gitu loh, berarti dia nggak mau spend cuma buat makan loh. Itu menurutku red flag banget. Karena jujur sebenarnya kalau cowok-cowok bilang kita matre karena hal sesepele itu, sebenarnya alasannya tuh sedip ini tadi Kaladrin bilang gitu loh. Sebenarnya aku sebenarnya nggak masalah. Aku pun juga tidak memberlakukan split bill di first date gitu kan. Tapi lebih ke apa namanya? Itu sebenarnya lebih ke menghargai gitu kan. Itu lebih ke, aku setuju kalau cowok itu memang harusnya providing gitu kan. Nah, cuman kan ada fenomena sekarang itu bahkan cewek-cewek menuntut apa namanya? Dihargai gitu ya. Maksudnya dihargai itu dalam artian kalau sekarang itu wave ketiga feminisme kali ya, gitu kan. Yang mereka itu benar-benar merasa tidak dihargai kalau misalkan bahkan tidak dianggap, sebenarnya gini,
ada yang mengatakan itu kalau semua dibayarin itu kayak emang aku nggak mampu gitu. Nah gitu. Nah kalau yang terjadi seperti itu gimana coba? Kalau kayak gitu ya, misalnya kamu jalan gitu, mau kan memang ya aku suka kamu tadi bilang ketika aku split bill adalah karena aku menghargai orang yang jalan sama aku gitu kan. Nah itu kan pertanda baik ya bahwa ya laki-laki itu ada keinginannya buat provide, dia menghargai waktu dan energi si perempuannya gitu. Makanya dia udah aku take care of the bills gitu. Tapi ketika misalnya kamu mau take care of the bills, ada perempuan yang bilang nggak mau, aku maunya bayar makananku, ya udah let her be gitu. Kan emang ada perempuan yang emang kayak gitu, tapi ada juga perempuan yang kayak aku sama Momon yang emang Momon maaf ya kebiasaan. Aku sama Momon yang emang maunya ya lo harus kasih lihat dulu kalau lo tuh memang mau invest di dalam relationship ini, apapun nanti akhirnya jadinya gitu. Toh kalau misalnya kita in a relationship atau apa ya memang kita harus saling berbagi, ya aku nggak keberatan kok untuk berbagi gitu. Aku nggak keberatan untuk kita bisa saling, tapi initial gesture-nya ya kamu kasih gitu. Karena kalau aku ngeliat itu tuh cuman sebenarnya ngasih kita sense of security aja gitu loh Mas. Betul. Ketika kita nggak bisa provide itu tadi, oh ternyata cowok-cowok ini, cowok aku ya, itu bisa kok provide dan willing. Kunci utama itu menurut aku willing. Karena banyak banget cowok-cowok yang misal aku kalau udah dalam sebuah hubungan nggak apa-apa banget split bill atau bahkan aku yang bayarin. Nggak apa-apa banget sesekali dua kali, apalagi ketika kalau udah berhubungan kan bisa jadi ada masa-masa terutama kayak tadi Nopan bilang ya, mungkin cowoknya belum sesukses itu atau belum apa, ya udah I'll take care of the bills for a while, nggak apa-apa selama aku lihat inisiatif, selama aku ngelihat usaha dari dia untuk mau provide, untuk tetap nggak in a way nggak merepotkan aku dengan sengaja gitu loh, nggak yang terus minta-minta sama aku atau apa segala macam, karena in the long run ya aku bakal mikirnya kayak anjir ini besok kalau kita udah nikah udah punya anak gue gimana ya, maksudnya kita harus masih mikirin anak, masih mikirin keluarga, masa masih harus ngurusin cowok ini juga gitu loh, masa kita yang jadi nganu semuanya kan ini gitu. Tapi kalau accident gimana? Accident apa? Misalnya mau bayar kris kuotanya habis gitu, apa HP-nya lowbat gitu, jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa lah, bilang aja. Aku pernah kayak gitu soalnya. Waktu itu harus cash, gak ada cash. Ya udah waktu itu akhirnya aku talangin dulu. Tiba-tiba nextnya di transfer, ya udah. Tapi kan sebenarnya gini ya, kalau masalah accident itu kan sebenarnya cewek juga bisa ngelihat nggak sih? Maksudnya ini tuh ngadi-ngadi atau memang benar-benar accident? Aduh dompet aku ketinggalan, phone aku lowbat. Aduh, lowbat di mata. Makanya kan bisa ngelihat juga sih gitu. Nah, tapi gini guys, aku mau ngelempar sebuah topik sedikit. Ini cerita pengalaman ya. Maksudnya dalam hubunganku kita tidak pernah memberlakukan split bill sama sekali. Gitu ya. Ganti-gantian. Tapi lebih ke ganti-gantian. Iya, aku gitu setuju. Kan. Jadi lebih ke ya udah, maksudnya kayak, dan itu pun juga nggak dihitung juga gitu kan, maksudnya ya udah siapa yang lagi pengen bayar aja gitu. Kadang-kadang ya itu tuh kayak natural aja gitu loh. Jadi memang tidak pernah ada perhitungan transaksional. Kayak kemarin aku udah, sekarang kamu, kemarin ini gitu kan. Tapi lebih ke sadar diri sih. Misalkan kita makan sehari 3 kali gitu kan, nggak terus 3 kali dibayarin sama siapa satu orang gitu kan. Biasanya kalau misalkan pagi dia dan bayarin, nanti siang kalau makan siang atau beli kopi aku akan bayarin gitu. Nah lebih kayak gitu sih. Kalau menurut kalian gimana? Iya, aku milih yang kayak gitu. Emang kayak gitu polanya di beberapa hubunganku, memang modelnya kayak gitu. Cuman nggak tahu ya, kebetulan memang aku selalu seringnya ketemunya yang emang financially secure gitu, jadi kayak banyakan dia. Cuman kalau misalnya ada momen-momen dimana aduh aku bosen nih dibayarin sama kamu, aku dong yang bayar, kadang-kadang aku sendiri akan minta kayak gitu. Cuman ya di beberapa momen yang misalnya ada yang secara finansial juga masih merangkak atau secara finansial juga lagi ngepas atau lagi jelek, ya nggak apa-apa, aku cover. Aku pernah pakai tabunganku untuk cover hidup kita berdua ketika pasanganku itu benar-benar lagi ambruk banget secara finansial karena bisnisnya lagi nggak oke gitu, and I'm okay with that gitu. Oke, tadi kalian berdua kan sebenarnya hampir sepaham mengenai sebenarnya nggak apa-apa kok support cowok juga gitu kan dalam momen-momen tertentu gitu kan. Nah, apa sih yang mendasari kalian untuk berpikir oke, ini aku mau nih untuk ngover itu, atau
ini orang nggak jelas nih gitu mau membiayai, sedangkan tadi statement awal kalian untuk membiayai aku aja nggak bisa gitu kan, nggak secure kalian. Gitu. Nah itu kan di first date kita taunya kan dari awal-awal pacaran itu, awal-awal hubungannya itu, sebelum pacaran lah bahkan kayak oh iya dia mau bayarin bill pertama, oke. Terus mungkin nextnya misal nih kadang tuh kepekaan dari pasangan tuh mas yang kita butuhin tuh, kayak misal nih simple banget kita lagi capek apa segala macam, tiba-tiba dibeliin apa, mungkin kopi, mungkin makanan, mungkin apa, ketika kita lagi PMS dibeliin ini, dibeliin obat, itu kan ngasih kita security kayak oh ketika kita lagi butuh bantuan atau apa kita nggak harus reach out buat minta bantuan, tapi tiba-tiba dia inisiatif. Nah itu kan salah satu hal yang bikin kita ngerasa secure sama pasangan kita gitu loh. Ya sama kayak makanya dari situ kalau aku udah merasa aman itu tadi, oh ya udah nggak apa-apa banget aku invest balik ke hubungan kita ini, ke pasangan aku, gantian aku yang take care of our relationship, of the bills, of the financials dulu nggak apa-apa gitu. Gimana itu memantah dan itu nggak harus mahal ya, nggak harus kayak misal malam gini hujan-hujan itu dibeliin sekedar martabak. Ini masih sore. Hujan dijajanin Indomie di sebelah gitu. Aku ditraktir Yodan kemarin Indomie aja bahagia loh, kayak wah Yodan baik banget gitu. Padahal cuma 5.000 kan? Iya kan? Gampang banget bikin perempuan bahagia tuh. Benar. Tapi oke, lanjut. Jadi kalau misalnya kayak willingness untuk kita gantian itu, atau misalnya support laki-laki ketika jatuh, aku juga pernah ketemu yang jatuhnya pas lagi sama aku gitu, dan aku nggak ninggalin. Itu karena ya sebenarnya udah ngelihat sebelum itu terjadi, aku udah ngelihat bahwa orang ini bekerja keras, dan kebetulan memang ada aja kejadian dalam hidup ini yang bikin dia nggak beruntung, dan aku yakin habis ini dia akan bangkit lagi gitu, dia akan bangun lagi, dan aku mau nemenin di situ gitu. Jadi kita juga menilai laki-lakinya pantas nggak buat ditemenin gitu, dia memang bisa nggak buat ditemenin, apa keenakan karena kita akan bantu dia terus kayak gitu. Cuman kan kalau misalnya split bill, kamu bilang tapi kenapa harus minta split bill juga kalau mau saling. Pertama, laki-laki tuh nggak seharusnya ngedate, nggak laki-laki doang sih, perempuan juga nggak seharusnya ngedate kalau emang nggak punya duit. Punya duit dulu baru ngedate. Kalau misalnya nggak punya duit, fokus nyari duit lah coy. Nah baru gitu. Nah itu kan itu nyambung ke yang tadi kamu bilang masalah tren perempuan yang lebih apa ya, lebih financially terdepan secara karir juga daripada cowoknya. Kan berproses tuh kan nggak cuma cowok pan, cewek juga gitu loh, sama-sama berproses. Tapi kalau yang si cowoknya berproses mulu ya tapi nggak ngeluh lah, banyak ngeluh banyak gitu-gitu doang, ya kan kita ngapain apa ya, kita at the end of the day kita ngeliatnya kayak lah lu nggak, gue aja kayak gini juga usaha gitu loh, kita juga capek, kita juga bekerja keras. Kenapa sih itu cuman kayak ngeluh-ngeluh doang, terus ujung-ujungnya kesel atau mengeluh ketika melihat kita lebih financially stable atau apa gitu. Itu kan masalah kalian, bukan masalah kita. Sekarang aku masuk ya. Tapi gini, kalian takut gak sih kalau tiba-tiba ada yang ngambil vape-ku? Kalau tiba-tiba nih, sekarang kan banyak cewek yang mandiri, financially freedom lah gitu kan, punya karir sendiri gitu. Kalian takut gak sih tiba-tiba besok cowok tuh terus jadi kayak males-malesan gitu? Karena aku tuh kan kerja buat kamu sebenarnya. Toh kamu sekarang udah bisa kerja sendiri, udah punya uang sendiri gitu. Jadi si cowoknya malah tambah males-malesan, tambah down gitu. Merasa tanggung jawab mereka, oh udah kok dia udah bisa fulfill dirinya sendiri kok. Jelek banget mentalnya, tolong. Jelek banget mentalnya. Emang ada yang kayak gitu? Banyak loh yang kayak gitu. Emang ada yang kayak gitu? Kan banyak, serius. Banyak. Jadi kayak tau gak sih, menurut penelitian sekarang itu perempuan itu punya hormon laki-laki lebih banyak, dan laki-laki punya hormon perempuan lebih banyak. Jadi testosteron kita lebih tinggi. Iya, karena kita dituntut untuk bekerja kan, jadi lebih maskulin gitu. Dan laki-laki punya hormon estrogennya tambahannya naik gitu. Dan aku sudah ngalamin waktu kapan itu, aku pernah banget match sama orang di dating app. Terus habis itu dia bilang, ayo ketemuan, dia bilang gitu, ke rumah aku ya, dia bilang. Kayak salah. Ke rumah lo? Ih enggak, aku bilang gitu, aku gak main ke rumah stranger, gila gue dimutilasi kan kelar ya. Terus dia bilang, oh yaudah deh kalau gitu kamu jemput aku aja. Aku sumpah banget, aku nahan jariku buat nge-reply itu kayak nahan sih. Aku akan reply, pengen banget aku reply, lipstiknya shade apa sih? Tanggapan kalian sama kayak gitu gimana? Sumpah. Jadi kayak aku nggak takut sama sekali dengan laki-laki yang pada akhirnya males-malesan. Tapi itu udah pasti nggak mungkin ada di radarku. Karena the whole time
aku nggak pernah sama laki-laki yang kayak gitu. Sumpah aku sama sekali nggak pernah sama laki-laki lemo kondo, dan aku cukup yakin bahwa aku nggak akan masuk radarnya laki-laki yang kayak gitu karena nggak mau. Oke, kalau menurutku gini, ya memang betul fenomena itu banyak ya sekarang. Bahkan udah berkeluarga aja ada tuh yang laki-lakinya itu jadinya ngurusin rumah, perempuannya yang kerja itu kan juga ada juga gitu kan. Banyak. Nah tapi menurutku itu tidak dalam konteks laki-lakinya malas-malasan. Iya, ya itu kan? dia. Artinya itu juga bisa kesepakatan. Iya, It's okay buat aku. Iya, Artinya kayak misalkan si cewek ini memang dia tuh nggak bisa, maksudnya jiwanya tuh bukan untuk ngurusin rumah gitu kan. Dia lebih senang untuk keluar cari uang dan lain sebagainya. Yang mana anak dan rumah nggak keurus gitu misalkan, terus suaminya jadi yang ngurusin rumah. Itu oke, itu pilihan mereka lah. Gitu. Itu pilihan mereka gitu. Tapi itu bukan aku gitu. Itu bukan aku. Menurutku tanggung jawab laki-laki. Jadi gini, aku menarik saat setiap aku menjalin hubungan gitu kan, ada satu kontrak tak tertulis yang aku sepakati dengan pasanganku. Apa tuh? Aku akan cari duit gitu kan, dan memprovide melindungi kamu gitu. Tapi aku juga menuntut satu hal sama kamu. Cantik kok nganti tua. Ya wajar sih, Dan. Maksudku fair kan jadinya. Fair. Maksudku gini. Nggak, maksudnya bullshit lah saat cowok itu, sumpah deh, cowok itu gitu kan, ya dalam konteks bersuami istri ya, dia bakal bergairah terus sama istrinya kalau setiap pulang disambut sama roll rambut dan daster sobek-sobek. Iya, itu fair. Tapi kalau di provide untuk mempercantik diri kan. Oh iya, kan itu dia tadi. Aku akan memprovide gitu kan. Aku akan kerja keras gitu kan. Tapi dalam konteks ini ya, tidak ada accident ya, artinya yaitu balik lagi, misalkan kalau laki-laki lagi drop dan itu tuh memang benar-benar karena kondisi semesta yang membuat gitu, atau misalkan ceweknya lagi tidak dalam kondisi fit fisiknya gitu kan, entah karena apapun itu, nah itu beda ya. Kalau itu kan menurutku udah kesetiaan dan komitmen yang berada di situ gitu kan. Nah cuman kalau misalkan komitmen juga untuk aku akan kerja keras gitu kan, aku akan melindungi kamu dan aku akan kerja keras, dan kamu juga akan kerja keras untuk terus membuat aku mengagumi kamu, secara physically gitu kan, mengagumi kamu bergairah gue. Kamu bilang gairah tadi? Iya tadi kan itu kan analoginya. Kalau yang gairah langsung antenanya nyala. Iya. Nah ini tapi tadi banyak banget, misal aku ngomong sama cowok, mereka juga menuntut ceweknya buat tetap cantik, tetap rapi, tapi yang nggak dikasih jatah buat itu loh, entah itu buat perawatan atau skincare atau segala macem, shopping atau segala macem, itu jarang yang mau gitu, karena kebanyakan yang aku tahu ya mas, case itu cowok sering ketemu yang kayak gitu. Iya kan, cowok tuh nge-provide ya udah kayak buat rumah tangga, itu diharapkan sama dia tuh ya udah itu dia include buat istrinya juga, buat si cewek juga, padahal kan enggak kan sebenarnya kan. Iya. Nah sebenarnya oke, satu itu mungkin ya, satu tetap kalau menurutku komitmen untuk terus memprovide dan memberikan nafkah yang cukup lah ya buat dia gitu ya. Tapi kalau dalam hubunganku biasanya aku akan memberikan keleluasan juga untuk pasanganku berkarir. Gitu, buat aktualisasi diri lah ya. Satu, aktualisasi diri. Dua, to be fair aja ya, aku lebih tertarik sama orang yang secara mindset itu terus bertumbuh, terus dia itu punya karir, gitu-gitu loh. Kan maksudnya beda nggak sih orang yang tanpa merendahkan satu pihak ya. Artinya yang dia itu keluar rumah untuk entah itu bersosialisasi, bekerja, itu kan secara look visual juga akan berbeda kan. Itu juga kembali lagi menurutku aku lebih menyukai wanita-wanita seperti itu. Jadi kalau katakan pun, dan gini satu lagi, kalau dalam menurutku ya, kamu misalkan cewek itu cari duit gitu ya, duit itu mau kamu habisin apapun aku nggak peduli. Duitnya cewek lah ya. Iya, duit cewek, kamu mau untuk ngapain aja, buat kamu seneng-seneng, buat kamu beri barang-barangmu, terserah kamu. Dan itu tidak akan mengurangi jatahmu yang aku berikan ke kamu gitu. Nice. Kalau buat aku sih kayak gitu. Itu fair, kalau itu fair. Jadi kayak kamu kan udah tahu nih kamu adalah pasangan yang seperti apa, dan kamu menginginkan pasangan yang seperti apa, dan kamu akan nyari yang kayak gitu kan. Kamu nggak akan nyari yang perempuan yang aduh mas enggak deh aku pengen full time mom di rumah gitu. Kamu nggak akan nikahin perempuan yang bilang aku mau jadi full time mom gitu, which is itu oke, karena kan feminisme itu kan sebenarnya intinya adalah membuat perempuan punya pilihan. Bebas memilih ya. Bebas memilih, mau jadi ibu rumah tangga boleh, mau jadi wanita karir boleh, mau jadi breadwinner suaminya yang jaga rumah gitu kan. Itu intinya feminisme kan itu. Bukan berarti perempuan harus kerja di luar kan. Sekarang udah kesetaraan gender, nggak kayak gitu. Itu kan tujuannya pilihan, laki-laki pun pada akhirnya memilih sesuai preferensinya. Misalnya
ada laki-laki yang aku pengennya ibu rumah tangga full ya, carilah perempuan yang emang cita-citanya jadi ibu rumah tangga gitu. Lebih ke mengakomodasi pilihan perempuannya itu tadi sih. Tapi kalau kamu sih udah mantap, harus dicontoh. Nih, Bapak Yodan harus dicontoh. Contoh nih, Anjay. Sayangnya dia cuma satu yang nggak bisa diduplikat ya. Tapi tuh aku nggak pernah ya mau itu first date mau apa. Teman-teman aku bahkan yang aku ketemu sama cowok yang mereka tuh pengen ceweknya yang jadi provider, yang menuntut ceweknya untuk bisa memprovide, yang minta ceweknya untuk jangan terlalu mandiri atau kamu mandiri aja gitu, nggak ada. Soalnya tuh bisnis provider tuh berat. Gak ada. Oh iya. Harus BUMN. Jaga sembung, bawa golok. Bingung aku mau ngomong apa lagi udah. Jangan sampai gua ngatain lu golok. Oke, berarti sebenarnya nggak banyak ya cowok yang kayak gitu ya. Emang di circle kalian nih, kan kalian yang cowok nih. Iya benar. Ya, aku tuh bingung deh, apa momennya kok bisa tiba-tiba ini booming hal ini gitu loh. Sampai cowok-cowok tuh mulai banyak banget yang bercuat soal ini. Emang ini bahasan tongkrongan kalian tuh ini? Iya, emang kayak, cowok capek nih. Emang cowok tuh ngomongin cewek tuh matre gitu. Enggak juga sih, cuman sebenarnya gini, kalau first date itu kan gimmick media doang. Nah, gimmick media, oke. Tapi kan sebenarnya ketika cowok tuh mau ngajak first date itu kan banyak yang dipikirin. Aduh, harus makan di mana ya gitu. Terus, tapi aku setuju statementnya Ladrin tadi sih. Apa tuh? Kalau lu nggak punya duit nggak usah ngajak orang. Iya. Fokus aja cari duit anjing. Tapi benar. Kita tuh jadi memikirkan kan, budgetku seberapa, terus biar proper tuh harus kemana, harus gimana gitu. Iya, makanya aku kalau mau ngedate biasanya pilihannya aku serahin ke cowoknya karena kayak ya estimasi aja kamu mampunya di mana gitu. Aku ikut. Dan yang paling sering aku dengar dari teman-teman cowokku tuh malah mereka tuh deketin cewek itu tuh hal nomor satu ya. Maksudnya setelah kayak fisik atau apa segala macam yang mereka lihat tuh adalah lifestyle ceweknya ini. Bisa nggak sih kalian keep up with their lifestyle? Betul. Bisa nggak sih provide? Dan banyak banget kadang kalau misal teman-teman cowok aku ngeluh aku nggak jadi mau deketin dia karena dia kayak terlalu mahal atau apa segala macam, itu aku selalu ngomong ya udah emang bener nggak usah dideketin. Bener. Jangan. Kecuali kalau emang kamu sepengen itu dapetin dia, entah karena dia sebaik itu atau apa, ya you go up to her level gitu. Asik. Iya dong. Artinya apa ya? Kamu harus naik ke levelnya dia. Artinya makan soto sekarang enak banget. Oh iya sih, emang bener banget. Apalagi soto di sini nih dekat Lepengan ya kan ya. Emang enak ya sotonya? Enak. Soto apa? Pangadiran ya. Iya. Abis ini aku makan soto deh. Gas. Tapi kemarin temanku tuh baru banget cerita, dia kayak cerita mau nikah gitu kan sama ceweknya gitu, yang mana aku tahu keduanya gitu. Tapi aku tuh mau bilang gak enak gitu, kayak lifestyle ceweknya tuh tinggi banget gitu. Aku mau bilang kayak coba deh dipikir lagi deh. Aku takut kamu nggak kuat gitu, kamu nggak mampu gitu nanti. Emang itu pacarnya udah lama? Udah lama. Harusnya tahu. Dan ketika diajakin nikah, tahu lah, Cok. Ketika diajakin nikah dia bingung gitu. Aduh, aku tahun depan udah ditantang nikah lagi gitu. Nah, aku mau bilang gitu kan. Aduh, gimana ya gitu. Tapi bilangin apa-apa bro, aja, semangat bro gitu. Bilangin aja. At least kamu sudah menggugurkan kewajiban sebagai temen ngingetin dia. Kalau habis itu dia diterusin terus mereka akhirnya cekcok gara-gara lifestyle ya. Masalahnya gini, banyak banget orang yang masuk ke dalam sebuah pernikahan itu berharap pasangannya berubah, ngikutin maunya dia, padahal enggak. Tapi mereka tuh saking lamanya berhubungan, jadi itu tuh udah kayak dari dulu ada di titik yang sama, terus ceweknya ke ibu kota dan punya lifestyle seperti anak ibu kota gitu, dan dia tetap dia yang sama gitu. Jadi perbedaan itu tercipta selama adanya hubungan mereka gitu. Dan yang mau nggak mau kan, ya udah gitu. Aku sama orang yang ini udah lama gitu. Nah, menarik tuh ngomongin pernikahan tuh. Iya. Kalau tadi masalah pacaran mungkin masalah cuma split billan gitu. Tapi kalau udah pernikahan itu kan udah kayak komitmen. Iya, udah beda lagi kan sih. Iya, tapi ngomongin masalah financial saya nih. Kalau kalian nih sebagai laki-laki, sebagai providernya, kalian tuh masalah pengelolaan uang yang paling sering aku jumpai dan aku sering banget dengar tuh biasanya kayak oh ya udah setelah nikah uang suami adalah uang istri adalah uang istri gitu, intinya kan itu kan. Dan itu kadang aku sering banget juga menemui cowok-cowok yang kayak semua gaji, semua duitnya itu ditransfer ke istrinya biar istrinya yang mengelola. Jadi kalau misal cowok yang lagi butuh duit atau apa, kayak yang transfer aku dong. Kadang kan kayak gitu kan. Nah kalau menurut kalian tuh gimana? Kalian setuju kayak gitu? Aku mau. Menurutku kalian harus kenali istri kalian dulu sih. Iya benar. Masa nikah nggak kenal guys? Maksudnya istri kalian tuh tipikal pemegang uang yang seperti apa? Apakah impulsif buyer? Apakah dia adalah investor yang bagus? Apakah dia adalah penabung yang handal? Maksudnya punya uang ya udah disimpan aja gitu, dikeluarin dikit-dikit. Kalian harus tahu itu dan
ya udah ketika kalian tahu itu, kalian mau ambil resiko uang kalian dikelola sama istri atau enggak gitu. Atau kalian ngelola sendiri dan ngasih jatah istri kayak yang Mas Yodan bilang tadi itu secukupnya gitu, sesuai dengan apa yang dia butuhkan gitu. Wow, wise sekali, luar biasa. Kalau Mas Yodan? Kalau aku dulu, kan aku udah pernah nikah. Istriku udah dipanggil sama Yang Maha Kuasa ya kan. Kalau dulu aku semua uangku aku kasih dia. Kalau dulu. Gitu ya. Apa namanya? Kenapa kayak gitu? Menurutku untuk aku menghargai istriku aja. Jadi kayak dia itu, ini tapi mindsetku ya, terserah kalian setuju atau enggak. Menurutku adalah kayak dia tuh ngerasa saat kita menikah itu kan kayak udah jadi satu gitu ya. Jadi tanggung jawabnya itu sama gitu ya. Jadi kalau aku kerja itu bukan buat aku. Gitu loh. Aku pengen menunjukkan bahwasanya kalau aku kerja itu buat keluargaku. Gitu. Maka silahkan kelola keuangannya gitu. Selama aku tidak dipersulit kalau aku butuh sesuatu. Tapi kalau mau beli yang hobi-hobi gitu nggak kayak nggak yang harus nggak itu cuma 500.000 kok harganya. Iya, nggak harusnya kayak gitu. Tapi itu aku komitmenkan dari depan. Kalau aku sampai itu dipersulit gitu kan, ya nanti kita akan evaluasi lagi gitu. Atau resikonya aku akan ngumpetin uang. Iya dong. Bilangnya transfer full padahal kamu keep berapa? Iya, misalkan gitu. Dan sedangkan kan dari dulu kan penghasilanku nggak satu source aja ya dari dulu ya. Jadi kan oke, yang ini tak masukin nih misalkan gitu. Tapi yang dari yang lainnya nggak tak kasih gitu. Nah, resikonya kan seperti itu. Kamu akan tahu resikonya, maka kamu akan berpikir ulang kalau kamu ngeribetin aku untuk fulfill my hobbies gitu loh, maksudnya gitu loh. Nah, itu kamu harus tahu gitu. Dan itu aku komitmenkan di awal gitu. Nah, cuman betul kata Nupan, aku juga setuju. Mungkin setiap orang akan berbeda, ya kan. Nah, cuman menurutku standar paling sederhana adalah punya rekening bersama. Iya. Standar paling gampang. Semuanya bisa pakai kan. Iya, jadi kayak kamu tahu pengeluaranku gitu kan, tapi aku bukan ngekip uangku yang aku siapin buat keluarga loh. Ini ada di sini gitu kan. Ada di sini, ini rekening bersama gitu. Jadi buat aku betul, uangku adalah uangnya istriku juga, betul. Uangnya istri itu uangnya dia. Tadi aku udah berstatement ya, itu terserah dia. Mau pakai buat apa terserah dia. Gitu kan, asal nggak dipakai untuk cari suami lagi. Tapi terserah dia gitu ya. Nah, tapi kalau uangku aku akan kasih di sini gitu kan. Jadi silakan dipergunakan dengan baik gitu sih. Tapi kamu suka sungkan gak sih minta uang ke istri gitu kayak? Enggak lagi. Aku mau beli PS5 dong. Gitu. PS5 sih. Misalnya kan. Asal tahu diri ya, enggak masalah. Maksudnya di rekening itu cuma ada 3 juta gitu kan, kita mau beli PS5 kan ya anjing. Gitu loh. Tahu diri lah gitu loh. Tetap kita tahu diri. Maksudnya ya kalau buat aku sih balik lagi ya, kita nggak bisa ngerubah orang, yang bisa kita rubahkan diri kita. Jadi ya selama kita tuh tahu diri, kita bisa set up gimana caranya istri kita juga bisa dipercaya dengan uang itu, merasa dihargai dengan adanya uang itu, misalkan gitu, aku nggak masalah sih. Oke. Kalau kalian sebagai cewek gimana? Belum nikah sih. Ya harapannya aja. Harapannya aku akan tetap kerja sih, tapi buat aktualisasi diri. Dan uangku mungkin akan lebih ke ditabung untuk kalau musim hujan gitu-gitu ya. Terus buat nadai hujan maksudnya. Buat jaga-jaga lah ya. Jadi lebih ke tabungan jaga-jaga. Kalau untuk keluarga aku tetap berharapnya di provide. Terus kalau uang suami mau ngelola juga semua atau? Oh enggak. Aku lebih milih uangnya ditaruh di rekening bersama kayak katanya Yodan tadi. Terus ya pokoknya cukup buat urusanku dan rumah-rumahanku itu, sisanya terserah ente mau ngapain, ya that's your money gitu. Mau beli PS5 kayak, mau beli Gundam kayak, mau beli mobil kayak, terserah gitu. Yang penting urusan rumah itu beres, nggak ada outstanding bill yang nggak bisa kebayar. Habis itu ya sisanya suka-suka kau lah, duit kau, kerjanya juga capek gitu kan. Sama, setuju. Tapi soalnya gini, ada apa namanya, kegelisahan juga di luaran itu. Kalau misalkan uang itu semua ditransfer ke rekening istri gitu. Iya. Itu aku nggak mau sih. Ada kegelisahan gini soalnya. Cowok itu tetap sekarang gini loh. Cowok itu, ini kalian setuju nggak ya? Cowok itu salah satu bergennya itu duit. Iya. Jadi saat dia nggak pegang duit, itu kayak dia tuh dia ketemu sama klien lah, dia ketemu sama teman-temannya dia, itu kayak ada yang kurang di wibawanya dia gitu loh. Jadi kayak
itu akan mempengaruhi kerjanya dan kehidupan sosialnya dia. Gitu. Ada kegelisahan seperti itu. Kalian setuju nggak? Setuju. Waktu itu sempat ada video viral di TikTok. Aku nggak tahu itu settingan atau enggak ya. Tapi intinya tuh adalah seorang suami pulang kerja, terus dia tuh pulang kerjanya malam banget lah. Intinya tuh karena motornya dia bocor bannya, dia nggak punya cash, nggak ada duit. Nah waktu pulang itu istrinya tuh marah-marahin doang. Kayak kamu nggak ngabarin gini. Padahal HP dia mati dan dia nggak ada cash karena uangnya semua dia transfer ke istri. Nah itu menurut aku serem banget. Aku nggak pengen apa itu terjadi gitu loh. Bahkan aku akan jauh lebih nyaman kalau sebenarnya suami aku ya udah, suami kamu kedepannya suami aku itu bakal megang duit dia gitu loh, megang sendiri aja. Yang aku pegang ya udah bener tadi duit untuk rumah tangga, untuk besok ketika udah punya anak, ketika udah ada rumah, udah dapat segala macam, uangku ya uangku. Walaupun dia juga ngasih transferan tiap bulan ya gitu. Tapi ya udah, karena itu tadi Mas, karena sekarang kan kita nggak tahu ya, misal cowok lagi pengen ada tiba-tiba ada terjadi sesuatu emergency atau apa, dan dia harus punya uang. Itu tadi. Dan kan ada juga tuh yang katanya ya cowok tuh emang harus kita yang pegang duitnya, kalau nggak nanti dipakai buat selingkuh duitnya. Lah laki-laki nggak punya duit aja bisa selingkuh. Betul sih. Nggak bisa dibatasin akses duitnya. Dia mau punya duit mau nggak punya duit, kalau niatnya emang pengen selingkuh aja, bisa diada-adain. Ya, bisa sederhana itu tadi kan, maksudnya satu source nggak jujur akan income juga bisa juga. Ada duit nakal gitu kan. Ada duit nakal gitu kan. Jadi, nah itu kan juga tetap kalau niatnya selingkuh ya. Kalau niatnya udah selingkuh, kamu mau ngalangin pakai cara apapun tetap kejadian kok. Gitu. Selingkuh tuh nggak bisa dimitigasi, udahlah. Tapi kalau punya duit bisa, kalau itu nggak setuju. Gimana maksudnya? Banyak hal. Gimana mitigasi? Ya kalau udah mau selingkuh ya pasti cari cara buat selingkuh. Tapi bisa dimitigasi. Contohnya adalah sesederhana itu tadi aku bilang, cewek tetap tampil cantik, misalkan gitu. Komunikasi tetap lancar. Itu kan salah satu bentuk satu bentuk mitigasi kan. Ini percakapan bisa panjang banget. Iya sih, tapi topik kita nggak di situ lah ya. Mungkin boleh tuh dibahas. Kemarin udah selingkuh udah deh. Ya kita bahas yang lain lah minggu depan. Tapi intinya gitu ya. Intinya kita di sini sepakat bahwa masalah duit itu bisa diobrolin, dan kalau menurut aku sih kita di meja ini sama-sama sepakat bahwa ya laki-laki tuh memang punya porsi lebih besar untuk provide. Betul. Karena kalian itu yang tidak terhalangi oleh kehamilan, kelahiran, menyusui, anak pertama, anak kedua, belum lagi dengan painnya hormon hormon orang habis lahiran itu tahu sendiri kan, keganggunya kayak apa. Dan idealnya sebenarnya harusnya mereka istirahat, bukan lari-lari ke kantor setelah 2 bulan 3 bulan habis lahiran gitu, kecuali memang itu passionnya dia banget. Tapi kalau seandainya lari-lari ke kantor setelah 2 bulan 3 bulan itu karena harus menghidupi keluarga juga, aku jujur sebenarnya feel sorry. Memang ada orang yang kayak gitu, tapi I feel sorry for that, and I hope itu nggak pernah terjadi sama aku. Gitu. Ya balik lagi, intinya adalah cowok sama cewek itu ada kodratnya juga. Ya kan, nggak bisa itu dikesampingkan gitu kan. Dan yang penting adalah keterbukaan kalau masalah finansial. Mau gimana pun preferensinya, yang penting ngobrol sih. Betul. Cari yang sefrekuensi lah, cari yang ngobrol satu doang. sama. yang ngobrol aja. Habis itu nggak ada gerak. Oke, itu aja teman-teman episode buat kali ini. Thank you guys. Thank you for watching. Jangan lupa nonton video kita yang lainnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye.